Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak sari dan salihah pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah dan juga tentunya banyak sekali kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sehingga kita bisa terus melakukan aktivitas kegiatan belajar mengajar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa selalu memahami setiap materi yang disampaikan, yang dipelajari di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak yang salih dan salihah, seperti biasa supaya kita mendapatkan kebaikan dari aktivitas kita pada hari ini, mari kita awali pembelajaran ini dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Artinya, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah dari sebagian rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran Surah Al-Mulk ayat 15. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi geografi kita tentang negara Republik Indonesia. Sebelumnya kita sudah belajar tentang kependudukan yang ada di negara kita, negara Indonesia. Silahkan antum pelajari kembali materi yang sudah Ustaz sampaikan dan mohon untuk difahami karena itu adalah informasi yang tentunya sangat berguna untuk pembelajaran kita ke depannya. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang ciri negara Indonesia. Ciri negara Indonesia yang akan kita pelajari, yang pertama adalah dari benderanya, kemudian lagu kebangsaannya, yang ketiga yaitu dasar negaranya, dan yang keempat adalah konstitusi negaranya. Yang pertama tentang bendera. Ya, bendera adalah merupakan simbol bagi sebuah negara. Di dunia ini ada banyak sekali bendera yang mewakili setiap negara. Indonesia itu menggunakan bendera dengan warna merah dan putih. Merah di atas, putih di bawah. Nah, anak-anak yang saleh dan salihah, bendera merah putih ini memiliki filosofi atau pandangan sejarah yang berkaitan dengan bagaimana negara Republik Indonesia itu bisa berdiri, ya, bagaimana negara Republik Indonesia itu bisa merdeka. Nah, merah di bendera merah putih itu dilambangkan sebagai keberanian, warna merah dilambangkan sebagai keberanian, sedangkan warna putih itu dilambangkan sebagai kesucian. Jadi merah putih itu bermakna sebagai keberanian dan kesucian. Dua hal ini dianggap mewakili identitas masyarakat Indonesia.
yang saat itu berhasil memproklamasikan kemerdekaannya di tanggal 17 Agustus tahun 1945. Anak-anak yang salih salihah, bendera merah putih ini sangat sering kita lihat ya. Biasanya itu pada momen-momen perayaan di hari kemerdekaan, tepatnya tanggal 17 Agustus di setiap tahunnya. Nah, biasanya masyarakat Indonesia itu berpartisipasi dalam mengibarkan bendera merah putih ini sebagai wujud rasa syukur dan sukacita atas diraihnya kemerdekaan dari penjajahan secara militer yang dilakukan oleh bangsa Barat dan Jepang ketika itu. Berikutnya yang menjadi ciri negara Indonesia adalah keberadaan dari lagu kebangsaan. Nah, yang sangat umum kita sering dengarkan adalah lagu-lagu kemerdekaan ya, yaitu Indonesia Raya. Nah, lagu Indonesia Raya ini merupakan lagu resmi negara Indonesia. Lagu ini biasanya diputar itu pada saat upacara kemerdekaan di tanggal 17 Agustus 1940 di tanggal 17 Agustus setiap tahunnya. Nah, siapakah yang mengarang lagu ini? Yang mengarang lagu ini adalah Wage Rudolf Supratman ya. Dia mengarang lagu ini pada tanggal 28 Oktober 1928, yaitu pada saat Kongres Pemuda di Jakarta. Selain lagu Indonesia Raya, ada juga lagu-lagu lain yang menjadi lagu wajib nasional ya, seperti Bagimu Negeri ya, yang dikarang oleh Kusbini, kemudian Maju Tak Gentar yaitu oleh Cornel Simanjuntak. Kemudian yang keempat ada Halo Halo Bandung ya, Ismail Marzuki pengarangnya. Kemudian Rayuan Pulau Kelapa itu pun Ismail Marzuki, dan Berkibarlah Benderaku yaitu karangan Ibu Sud ya. Dan Satu Nusa Satu Bangsa karangan Liberty Manik. Dulu lagu kebangsaan itu digunakan untuk memberikan semangat ya, semangat perjuangan dalam mengusir penjajahan. Yang berikutnya adalah tentang dasar negara. Dasar negara kita apa? Pancasila ya. Jadi Pancasila ini dijadikan sebagai dasar negara. Kata Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta ya, bahasa orang Jawa kuno ya, yang mengadopsi dari bahasa India ya, karena ada keterkaitan sejarah agama Hindu dan kebudayaan Hindu di Indonesia. Nah, penggunaan bahasa Sanskerta itu kemudian digunakan untuk menamai dasar negara kita, yaitu Pancasila. Nah, ada 5 sila, 5 dasar di Pancasila ya. Yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah ketuhanan yang Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Ustadz masih hafal, karena dulu ini sering dibacakan saat upacara. Sila pertama itu ketuhanan Maha Esa dilambangkan sebagai bintang ya, ada di tengah gitu ya, ada burung Garuda ya. Jadi dilambangkan burung Garuda ya. Dasar negara kita dilambangkan burung Garuda. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan rantai ya, rantai yang saling mengikat. Kemudian persatuan Indonesia itu lambangnya beringin. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu lambangnya banteng ya, atau kerbau ya. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu dilambangkan padi dan kapas. Itu. Dan lambang yang dipilih adalah burung Garuda. Nah, berikutnya adalah tentang konstitusi negara. Yang terakhir adalah tentang konstitusi negara. Jadi konstitusi itu adalah hukum tertinggi ya, menjadikan
naskah Piagam Jakarta ya atau Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Ya, jadi apa konstitusi negara Indonesia? Yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Demikian materi ini, semoga bisa dipelajari untuk lebih memahami ciri daripada negara Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga antum bisa memahami materi ini dengan baik. Kepada Allah mohon ampun. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.